Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam, dan teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Andini Hidayati dengan NIM 2023161026 dari kelas 1A Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara, hak dan kewajiban negara, hubungan warga negara dengan negara, dan undang-undang kewarganegaraan. Yang pertama, hak dan kewajiban warga negara. A. Hak warga negara. Hak warga negara adalah segala sesuatu yang harus didapatkan atau diterima secara penuh tanggung jawab oleh masing-masing warga negara. Hak warga negara Indonesia berdasarkan UUD. 1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak yang dinyatakan melalui pasal tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pasal 27 ayat 2. 2. Hak untuk hidup mempertahankan kehidupan yang dinyatakan melalui pasal setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, pasal 28A. 3. Hak untuk membentuk warga negara, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dinyatakan melalui pasal 28B ayat 1. 4. Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan hidup manusia, pasal 28C ayat 1. 5. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, pasal 28C ayat 2. 6. Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 28D ayat 1. 7. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 28I ayat 1. B. Kewajiban warga negara. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab. Apabila kewajiban ini tidak dilakukan, maka akan mendapatkan konsekuensi yang diterima. Salah satunya bisa berupa tidak terpenuhinya hak yang dimiliki. Kewajiban warga negara Indonesia. 1. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 2. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 3. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. 4. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 2. Hak dan kewajiban negara. A. Hak negara menciptakan peraturan dan perundang-undangan yang dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi seluruh rakyat. 2. Melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. 3. Memaksa setiap warga negara untuk taat pada hukum yang berlaku. B. Kewajiban negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk meluk agama dan kepercayaannya, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. 3. Hubungan warga negara dengan negara. 1. Teori kontrak sosial. Teori ini menganggap bahwa negara adalah hasil dari perjanjian atau kontrak antara individu yang bersedia menyerahkan sebagian hak dan kebebasan kepada negara. Demi mendapatkan perlindungan ketertiban dari negara, tokoh-tokoh yang menganut teori ini antara lain adalah Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, dan Immanuel Kant. 2. Teori hak asasi manusia. Teori ini menekankan bahwa setiap manusia memiliki hak-hak dasar
yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun termasuk negara. 3. Teori kewarganegaraan. Teori ini menyoroti bahwa warga negara bukan hanya memiliki hak tetapi juga kewajiban terhadap negara. 4. Teori partisipasi politik. Teori ini mengemukakan bahwa hubungan negara dan warga negara tidak hanya bersifat pasif atau formal, tetapi juga aktif atau substantif. Warga negara tidak hanya menerima apapun yang diberikan oleh negara, tetapi juga berperan aktif dalam proses pembuatan kebijakan publik. 4. Undang-undang kewarganegaraan. Dalam pasal 8 disebutkan bahwa kewarganegaraan juga dapat diperoleh melalui pewarganegaraan. Berdasarkan undang-undang yang mengatur kewarganegaraan atau UU Nomor 12 Tahun 2006, pasal 9, berikut syarat untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan. 1. Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. 2. Ada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. 3. Sehat jasmani dan rohani. 4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. 6. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. 7. Mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap. 8. Membayar uang kewarganegaraan ke kas. Permohonan kewarganegaraan melalui pewarganegaraan dapat diterima atau ditolak berdasarkan keputusan Presiden. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.